Oke, ini adalah why you need influencer marketing. Nah, selanjutnya ini adalah pembagian dari influencer itu. Jadi influencer itu ada berbagai macam. Jadi kalau yang kita lihat tadi ada Raffi, ada Atta Halilintar. Nah, itu mungkin masuk ke kategori mega influencer. Ini biasanya selebriti, public figure dan sebagainya. Nah, followersnya rata-rata sudah 500.000 sampai jutaan ya yang menjadi followersnya, gitu kan. Nah, ciri khas dari mega influencer ini secara jangkauan memang dia bisa menjangkau sangat luas ya, karena dia punya followers yang begitu besar. Hanya saja memang terkait dengan relationship-nya terhadap followers-followers itu tidak begitu dekat ya. Nah, ini berbeda dengan kategori selanjutnya nih, yang makro dan mikro influencer nih. Nah, ini adalah influencer dengan skala yang mungkin lebih rendah daripada mega tadi, gitu ya. Nah, dia consistently menyediakan konten-konten dan memberikan value terhadap audiensnya. Nah, ini micro ini kisarannya 500 sampai puluhan ribu followers ya. Kemudian makro itu adalah 50.000 sampai 100.000 followers. Nah, ini Coach Intan ini dimasuk ke makro yang sedikit akan bergerak ke mega influencer nih. Jadi berbeda dengan tadi mega influencer ya. Kalau micro dan makro ini dia engagement terhadap audiensnya, terhadap followernya itu lebih kuat dibandingkan yang mega influencer tadi. Dan juga kita lebih mudah untuk men-track ya, men-track audience behavior maupun interest-nya. Karena rata-rata mereka lebih engage-nya lebih ini, dan juga ada peminatan-peminatan tertentu gitu ya. Misalnya contohnya misal kita ada beberapa influencer terkait otomotif gitu ya. Kayak mantan pembalap tuh yang Fitra Eri itu kan, dia udah jelas tuh terkait dengan otomotif, rekomendasi yang dia lakukan dan sebagainya. Dia lebih lebih follower-followernya adalah orang-orang dengan peminatan-peminatan tersebut. Nah, ini lebih eh, engagement-nya lebih kuat dan juga kita bisa track audience behavior. Nah, ini apabila kita membagi influencer itu menjadi mega, micro, dan micro. Makro dan micro. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menggunakan jasa atau kita menggunakan influencer marketing tersebut gitu ya. Jadi kita harus align dulu dengan influencer yang tepat untuk brand dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus menentukan siapa yang tepat menjadi influencer dari bisnis kita. Nah, ini ada beberapa cara nih yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan, dan ini cukup cukup mudah ya kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Search. Jadi kita coba search terkait dengan bisnis kita, misalnya kita bisnis kuliner gitu ya. Kita search aja di Google Search itu dengan keyword-keyword tertentu. Nanti dari situ kita akan bisa tahu kira-kira nama siapa sih yang sering tampil di Google Search kita. Nah, itu sudah bisa kita list ya. Ini nih calon-calon influencer kita nih, gitu kan. Nah, selanjutnya ada juga ini beberapa tools juga nih yang kita lihat di Indonesia juga ada, contohnya kayak Sociabuzz itu ya. Bisa nanti dicek gitu ya, Sociabuzz itu kita bisa mencari influencer di sana, dia spesialisasinya di mana gitu ya, apakah dia terkait dengan kecantikan ataupun dengan otomotif dan sebagainya. Kemudian bahkan di situ ada ininya, rate card-nya. Nah, ini bisa kita gunakan juga Sociabuzz. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mencari hashtag di beberapa platform sosial media. Nah, ini bisa kita manfaatkan nih, misalnya kalau kita punya bisnis misalnya terkait dengan kebutuhan ini apa, perabot perumahan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa hashtag seperti hashtag DIY, hashtag home design dan sebagainya ya. Nah, dari situ kita bisa akan
bisa mencari kira-kira siapa sih influencer yang sering share konten di sana, kemudian eh, mungkin yang populer di sana. Nah, itu kita bisa juga menggunakan tersebut. Terus juga kita harus mencari trending conversation di industri kita. Karena influencer ini juga mereka punya tipikal bahwa mereka agak kurang suka untuk mengulas atau menampilkan lagi, memposting sesuatu yang sudah eh, kurang tidak tren gitu ya. Jadi udah so yesterday lah misalnya sudah ketinggalan zaman gitu ya. Nah, kita harus cari tuh trending conversation apa. Jadi eh, di influencer itu juga pengennya sesuatu yang ngetrend, sesuatu yang baru dan sebagainya. Nah, itu juga kita cari. Nah, ini adalah beberapa cara untuk kita menentukan the right influencer untuk brand kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya list nih ya, oh influencer yang mau kita gunakan adalah si A, B, C. Misalnya kita punya listnya ada 5 atau 10 orang gitu. Nah, kemudian kita coba menanyakan ke diri kita, apakah mereka ini influencer-influencer ini mendevelop dan sharing konten yang relevan dengan brand kita. Jangan sampai nih kita menentukan tapi sebenarnya nggak nyambung gitu ya, dia nggak developing dan juga sharing konten-konten yang tidak relevan dengan brand kita. Nah, yang kedua adalah apakah dia align antara brand yang dia bangun dengan eh, konten atau message-message yang dia posting. Jadi kita bisa ngelihat misalnya ketika dia posting, berapa yang nge-like, berapa yang nge-share, dan sebagainya. Jangan sampai kita dapat influencer yang dia followernya mungkin berapa puluh ribu gitu ya, tapi ketika dia posting, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang nge-share, dan sebagainya, nggak ada yang komen. Nah, itu jangan-jangan followernya itu follower yang beli gitu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya, ketika kita menentukan influencer yang mau kita ajak kerjasama. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah dia konsisten untuk posting dan engaging dengan audiensnya? Karena ini perlu sekali ya, karena audiens ini kan selalu pengen tahu nih, ada apa yang baru nih dari influencernya atau orang-orang yang memang dia follow gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat tuh dari beberapa, misalnya di Instagram, bagaimana feed-nya dia, bagaimana dengan story-nya dia, gitu kan ya. Nah, ini perlu kita pelajari juga terkait influencer yang tepat untuk brand kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan, kira-kira ini nih calonnya nih, misalnya ada A, B, C, ya, 3 lah, kita udah menyaring lagi tadi dari sekian list, sudah kita saring lagi gitu ya. Nah, selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah kita harus menentukan target customer kita, target consumer kita. Nah, ini kalau di slide ini kita bisa ngelihat ini adalah hasil sensus penduduk 2020 dari BPS ya. Nah, ini bisa kita lihat nih bagaimana komposisi penduduk Indonesia pada saat ini. Nah, kita bisa lihat bahwa milenial dan Gen Z itu ternyata lebih dari 50% itu ternyata penduduk kita itu milenial dan Gen Z. Dan ini merupakan target market yang cukup cukup bagus untuk kita sasar ya untuk bisnis kita gitu ya. Selain juga mungkin eh, generasi-generasi sebelumnya ya, ada Gen X atau baby boomer gitu ya. Nah, hanya saja ketika kita sudah akan menentukan target consumer kita perlu lebih deep lagi untuk mengetahui bagaimana eh, target market kita, target consumer kita. Saya ngasih contoh, ini mungkin nanti di beberapa generasi yang lainnya, mungkin kita menyasar ke Gen Z atau Gen X, itu juga bisa dilakukan hal yang sama. Nah, saya ingin mengambil contoh untuk ketika kita mau mentargetkan marketnya ke milenial.
Ini adalah salah contoh, milenial itu dari usia 18 sampai 38 tahun. Ternyata generasi milenial itu bisa kita slice lagi menjadi beberapa micro target, micro market ya, millennials micro markets. Jadi kalau di sini kita bagi menjadi 6 millennials micro markets. Nah, pembagiannya ada seperti apa? Yang pertama adalah usia 18 sampai 23 itu usia anak kuliah lah ya. Jadi eh, mereka masih fokus untuk kuliah, antara mengejar nilai dan juga untuk bersosialisasi gitu ya. Nah, ini influencernya adalah yang muda, kemudian relatable gitu ya. Terus rata-rata mereka ini anak-anak usia 18 sampai 23 ini engage-nya dengan YouTube dan Instagram. Jadi per micro market ini ternyata juga preferensi terhadap sosial medianya itu juga nggak berbeda-beda. Makanya kita harus juga mengenali gitu ya, bagaimana masing-masing micro market, pain-nya mereka seperti apa, kemudian value yang mereka butuhkan seperti apa, dan juga nanti platform sosial medianya seperti apa. Nah, ini saya coba tampilkan secara singkat-singkat aja, dan saya cuma ngambil satu generasi yaitu millennials. Ternyata kita bisa bagi menjadi 6 ya. Yang pertama tadi adalah college student, selanjutnya adalah boomerang babies. Ya, kalau kita tahu bumerang itu kan ketika kita lempar balik lagi. Nah, ini adalah anak-anak yang sudah lulus kuliah, yang balik lagi ke rumah, ataupun yang baru diterima kerja, kemudian gajinya masih belum begitu besar, masih balik lagi ke orang tua. Nah, itu juga berbeda nih ininya apa pain-nya maupun value-nya dengan anak-anak kuliah tadi. Nah, di sini di Bumerang Babies ini adalah mereka tertarik ke hal-hal misalnya mainan-mainan teknologi, fashion, makeup dan sebagainya. Platformnya media sosialnya juga ternyata berbeda ya dengan yang tadi college student. Sekarang mereka lebih ke Twitter, YouTube dan Instagram. Nah, yang ketiga ini adalah millennial hustler. Ini lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi. Jadi dia di usia 26 sampai 29. Ini biasanya adalah orang-orang yang sudah bekerja dan mulai berpikiran untuk saya mau entrepreneur. Nah, atau misalnya saya pengen gimana sih karir saya untuk lebih ini lagi gitu ya, lebih berkembang lagi. Ya, ya mungkin ini juga yang mulai mengkirik-lirik gimana sih saya menjadi coach di Hijrah Coach. Nah, mungkin juga ada juga ini di golongan ini ya yang uh, masuk ke millennial hustler. Nah, itu mereka pain dan value-nya berbeda lagi gitu ya. Mereka multi talented group, kemudian dia bisa monetize multiple skill. Platform media sosialnya pun juga mulai berubah. Mereka mulai mengarah ke LinkedIn, YouTube, Instagram tetap ya. YouTube dan Instagram ini kayaknya standar ya untuk apa millennials. Nah, keempat ini adalah millennials moms and dad. Ini 29 sampai 32 tahun gitu ya. Ini adalah millennials yang mulai berkeluarga, kemudian mulai memiliki anak. Nah, itu ada banyak tuh perubahan ketika punya anak gitu ya. Itu berubah tuh yang mungkin yang ibunya ini ketika akan menentukan membeli sesuatu itu lebih ke eh, misalnya nih contohnya menentukan dokter anak mana nih yang bagus. Nah, dia akan mencari rekomendasi dari komunitasnya gitu kan ya. Nah, kemudian yang millennial dads-nya ini beralih nih dari yang biasanya eh, sering ke apa hangout dan sebagainya. Ini lebih ke arah sekarang eh, banyakan di rumah. Nah, ada perubahan di sana, ada perubahan di kategori ini.
Dan kemudian platform media sosialnya pun ini berbeda lagi. Udah ke arah Facebook, Instagram gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada Caspers. Ini usia 32 sampai 35. Nah, ini perbatasan nih antara millennials dengan Gen X. Jadi dia itu sebenarnya 60% Gen X. Nah, ini juga different maturity dan juga income levelnya juga berbeda ya. Dan juga platform media sosialnya pun juga berbeda. Ada LinkedIn, Facebook, Twitter. Tapi mereka agak kurang nih, less aktif nih di Instagram. Nah, yang terakhir adalah millennial at heart. Jadi sebenarnya dia masih Gen X nih. Ya cuman ininya aja lah, apa mentalitinya aja dia di millennials gitu ya. Usia 35 sampai 38 gitu ya. Nah, ini hampir mirip dengan Kasper tadi, dia platformnya adalah di LinkedIn, Facebook, Twitter, dan agak kurang di Instagram. Nah, ini perlu kita slice seperti ini supaya kita juga bisa menentukan nantinya ketika kita akan menggunakan influencer marketing, itu memilih influencernya yang tepat dan juga konten apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi millennials itu nggak semua sama, dari yang usia 18 sampai 38 tentu sangat berbeda. Nah, kita harus bisa men-slice ini menjadi beberapa kategori. Sama halnya ketika kita nanti misalnya menyasar ke Gen Z ya, Gen Z ataupun Gen X. Nah, kita juga perlu riset terhadap generasi tersebut. Coba kita pilah-pilah lagi seperti halnya millennials ini. Nah, ini salah satu contoh ketika kita mendefine target dari consumer kita. Nah, kemudian setelah kita menentukan dari target consumer kita, selanjutnya adalah marketing goals-nya. Jadi kita melakukan influencer marketing itu, kita harus bisa menentukan goals-nya itu apa. Jadi kalau kita bedakan, akan ada dua nih goals dari influencer marketing ini. Yang pertama adalah create brand awareness. Jadi kita ketika produk kita atau usaha kita bisa digunakan oleh orang gitu ya, tentunya harus mengenal dulu produk kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa melakukannya untuk create brand awareness. Ini beberapa contoh ya di aktivitas-aktivitas yang membangun brand awareness, seperti how to video, jadi video cara penggunaan, kemudian video unboxing, itu banyak tuh di YouTube tuh, unboxing nih. Kemudian produk review, review suatu produk, kemudian ada sponsor blog post, Twitter chat, testimonial maupun newsletter. Nah, ini semuanya adalah untuk create brand awareness. Nah, create brand awareness ini tidak ada korelasi langsung ke revenue yang akan kita dapatkan, karena belum tentu orang-orang yang kita sudah terpapar dengan konten-konten kita ini bisa langsung ke arah membeli produk kita. Tapi ini merupakan strategi untuk long term kita, supaya kita brand kita dikenal dan juga nanti kita bisnis dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan tujuannya adalah untuk increase revenue. Jadi ini langsung korelasinya untuk meningkatkan revenue kita, yaitu kita bisa melakukan affiliate marketing campaigns. Jadi kayak kita itu bikin gini nih, misalnya kita dengan influencer, ketika influencer itu menawarkan produk kita dan ada followers-nya yang membeli produk kita dengan misalnya rekomendasi dari influencer tersebut, maka influencer itu akan mendapatkan misalnya komisi 10% dari penjualan tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan influencer marketing dengan affiliate marketing campaigns. Ataupun juga influencer itu bisa membagikan diskon code. Jadi misalnya, oh, silakan membeli produk ini ada ininya nih, ada kodenya nih, diskon 10% bagi siapa saja yang membeli
produk kita gitu. Nah, ini bisa 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 kita gunakan juga. Kemudian flash sale ataupun banyak juga giveaway ya. Giveaway kan sekarang kita sering temu ya, khususnya di Twitter ya. Giveaway yang kita minta orang lain untuk bikin suatu konten, kemudian nge-tag dari Instagram kita ataupun tag 3 teman lainnya. Nah, itu hal-hal yang bisa meningkatkan revenue kita. Jadi ini korelasinya memang langsung ke revenue kita dan itu bisa kita ukur revenue yang akan kita dapat dari influencer marketing ini. Nah, ketika kita sudah menentukan goals, tentunya kita perlu untuk mengukur seberapa efektif dari influencer marketing kita. Jadi kita harus bisa mengukur ROI dari influencer marketing kita. Jadi ini ada beberapa KPI ya terkait dengan influencer marketing. Yang pertama adalah brand awareness. Nah, brand awareness ini KPI-nya adalah followers. Jadi ketika kita posting di suatu sosial media, ini berapa nih peningkatan followers dari brand kita gitu ya, dari akun kita di Instagram misalnya, berapa followersnya, berapa impression yang kita dapat, berapa traffic data yang masuk ke dalam website kita gitu ya. Nah, ini kita bisa ngukur nih ketika kita menggunakan influencer marketing untuk brand awareness. Nah, selanjutnya adalah kita bisa ngukur untuk ketika goals kita adalah user engagement. Seberapa sih engage kita dengan uh, apa di marketing kita ya di sosial media ya. Jadi berapa sih kliknya, berapa klik yang kita dapat, berapa like-nya, berapa yang nge-share dari konten yang kita posting gitu ya. Nah, ini bisa kita ukur ya, apalagi sekarang di Facebook ada Facebook Ads yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengukur nih berapa klik, berapa like, berapa share gitu ya. Kita bisa bisa ukur seberapa besar dari engagement user terhadap brand kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa user generated content. Mungkin Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu pernah kita cukup viral ya waktu itu produk Eiger ya kalau nggak salah ya. Jadi ada seorang goeser waktu itu melakukan review terhadap kacamata dari Eiger gitu ya. Ternyata apa salah langkah waktu itu ini Eiger-nya dengan melayangkan surat keberatan. Nah, ini sebenarnya kontraproduktif ya. Sebenarnya Eiger itu sendiri sudah sampai level user generated content. Jadi kita tidak perlu membayar orang untuk membuat konten, kita tidak perlu membayar influencer untuk membuat konten. Ini dengan sukarela user ini membuat video gitu ya, membuat konten terhadap brand kita gitu ya dengan sukarela tanpa kita berikan ini lebih otentik, lebih lebih ini ya, lebih genuine yang dilakukan oleh user tersebut. Karena di dalam influencer marketing ini sesuatu yang otentik itu yang mungkin harganya akan lebih lebih tinggi ya di sini ya karena ketika iklan itu kan semuanya udah disetting ya bagaimana nanti tampilan makanannya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di influencer marketing ini bukan dari bagaimana tampilannya tapi seberapa otentiknya ini yang akan mempengaruhi dari eh, calon-calon pelanggan kita atau user-user ini untuk membeli produk-produk kita. Jadi ini sesuatu hal yang di influencer marketing sesuatu yang otentik itu adalah sesuatu yang cukup mahal di sini ya. Itu adalah user generated content. Nah, yang terakhir adalah revenue. Ini jelas ketika kita tadi goals-nya adalah untuk increase revenue, maka ya KPI kita harus bisa melihat nih dari giveaway yang kita lakukan, berapa revenue yang kita peroleh dari aktivitas marketing tersebut. Nah, ini ada beberapa KPI atau bagaimana kita mengukur dari influencer marketing. Nah, selanjutnya
Nah, kita sudah bisa mengukur gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang perlu juga kita perhatikan ya ketika kita akan menggunakan influencer sebagai partner kita. Kita akan berkolaborasi dengan influencer itu, kita juga ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, perlu kita jaga dan kita coba ini ya, apa, kita bisa binalah dengan influencer-influencer tersebut. Jadi kita working with influencer itu yang pertama, kita harus, fokus pada building relationship. Jadi bekerja dengan influencer itu tidak ini ya, tidak, seperti jual beli biasa gitu loh. Kita juga harus ada relationship-nya dengan mereka. Jadi kita, sebelum kita menggunakan jasa mereka, paling nggak kita follow dulu deh, eee, akun mereka gitu kan. Kita engage dulu, kita komen-komen dulu, kita re-sharing dulu kontennya gitu kan. Sehingga kita, mengenal dulu tuh dengan mereka. Baru kemudian kita coba untuk, networking dengan influencer. Kita bisa connect offline dengan mereka, kita bisa, ketemuan, dan kita bisa coba, bicarakan lebih lanjut ketika kita akan bekerja sama dengan mereka. Nah, selanjutnya adalah, kita bisa juga menawarkan kepada influencer itu untuk produk review atau sponsor post ya. Jadi influencer itu selalu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang hype ya, untuk di-share kepada follower-nya. Jadi ketika kita, punya produk terbaru gitu ya, influencer itu dengan senang hati apabila mereka dikasih kesempatan untuk melakukan review terhadap produk kita. Ini kita bisa lihat ketika, kondisi sekarang ini produk-produk Apple tuh, banyak banget mereka, user generated content yang dilakukan oleh influencer-influencer, kita ya, khususnya di Indonesia ini banyak banget yang melakukan, produk review ataupun juga unboxing dan sebagainya terhadap, produk Apple yang terbaru gitu ya. Nah, itu, Apple yang perusahaan besar. Bagaimana dengan, bisnis Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sama sama halnya ketika kita punya misalnya kita bisnis resto, kita punya menu baru gitu ya. Nah, kita bisa minta ke influencer kita untuk, dia mereview yang paling inilah, yang pertama untuk mereview. Nah, itu akan senang senang sekali itu mereka untuk melakukannya. Nah, ini 97% dari, masyarakat itu mengatakan bahwa, keputusan untuk membeli itu adalah, dari, review dari peers atau dari, customer ya. Ini ada penelitian dari Van and Fuel ya. Nah, selanjutnya, ketika kita bekerja dengan influencer itu ada juga yang kita menggunakan use video dan live streaming gitu. Misalnya terkait dengan, video penjelasan, video, terkait dengan produk demo, unboxing, kemudian video review, testimonial gitu ya, ataupun live streaming. Kita, kalau Bapak Ibu sering melihat tuh, televisi nasional kita gitu ya, jam-jam sekarang ini gitu kan, sering banget tuh mengulas, kehidupan dari, selebriti-selebriti sekarang gitu kan. Wah, mereka, misalnya jalan-jalan ke Sentul dan sebagainya, nginep di hotel dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka itu, sedang melakukan endorse terhadap hotel gitu ya, mereka melakukan live streaming, "Wah, enak ya, kamarnya gede," dan sebagainya gitu kan. Tanpa kita sadari sebenarnya dia mempromosikan dari, fasilitas yang ada di hotel tersebut. Nah, itu live streaming ya, live streaming-nya kita, seolah-olah dibawa dalam kehidupan, influencer itu, tapi sebenarnya kita, eee, diarahkan untuk, mengetahui dari produk hotel tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa, dengan influencer itu melakukan social experience. Ini sering, nah, yang tadi kayak giveaway, kemudian kita juga, bisa melakukan misalnya survei dan sebagainya. Jadi social experience ini bisa kita lakukan dengan influencer ya. Kemudian arrange social media takeover. Nah, ini, suatu hal yang mungkin, agak risky tapi bisa bisa juga kita lakukan gitu ya. Jadi brand kita gitu ya, suatu ketika kita, izinkan dari influencer itu untuk take over
brand kita gitu ya. Seolah-olah dia oh, men-take over dari sosial media kita. Dia akan posting di akun kita, dia akan membuat konten di dalam akun kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya suatu aktivitas yang mungkin bisa meningkatkan kedua ini ya, dua belah pihak gitu ya. Di satu sisi follower-follower dari brand kita bisa menjadi follower, menambah follower dari influencer tersebut, bisa juga influencernya dari follower dari influencer tersebut bisa follow akun sosial media kita. Kemudian selanjutnya kita juga bisa juga collaborate untuk membuat original produk dengan influencer. Nah, ini banyak banget nih yang sekarang dilakukan gitu kan. Di beberapa kota gitu ya, kita bisa melihat beberapa influencer yang punya produk kue gitu ya. Kayak di Malang tuh ada strudel ya, strudel. Kemudian kalau saya kebetulan saya di Solo gitu ya, ada Solo Fluffy itu juga dibawa sama salah satu influencer gitu ya. Nah, ini kolaborasi. Jadi seolah-olah ini adalah produk original dari influencer tersebut. Nah, ini bisa bisa juga kita kolaborasikan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah eh, tadi bekerja dengan influencer tadi, kita coba meyakinkan lagi nih dengan diri kita. Eh, Beberapa kita coba jawab nih beberapa pertanyaan ini untuk meyakinkan lagi bahwa kita itu memang menggunakan metode influencer marketing ini dengan tepat gitu ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab ya. Yang pertama adalah kenapa sih kita align dengan influencer gitu ya. Coba kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu kan. Kemudian kita punya produk nih, value apa yang akan kita berikan kepada followernya influencer tersebut? Terus kemudian apa kompensasinya atau apa sih bayaran yang akan kita berikan kepada influencer tersebut gitu ya? Dan juga apa goals dari campaign kita. Jadi goals dari kita melakukan influencer marketing itu apa sih gitu kan? Nah, ini coba kita tanyakan ke diri kita sendiri dan kita harus bisa menjawabnya untuk kita menggunakan influencer marketing sebagai strategi kita untuk menjual bisnis kita. Coach Budi, 5 menit Nah, lagi ya Coach Budi. siap, Nggak Coach terasa Bin. nih. Ya, masih. ya. Nah, ini compensating influencer. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan influencer, ini ada beberapa hal yang bisa kita kompensasikan kepada influencer ya. Jadi ada yang kita dengan monetary. Ini banyak influencer yang sudah satu kali post sekian ya, gitu kan. Kemudian kalau di story sekian, kalau di feed sekian dan sebagainya. Nah, ini ada satu web di US ini influencer.co gitu ya. Dia melakukan riset. Jadi rata-rata price untuk per influencer itu mempost suatu produk itu rata-rata ada di kisaran 271 US dollar. Ini rata-rata ya. Jadi ada yang di bawah itu untuk yang micro influencer ataupun ada yang jauh di atas itu untuk yang mega influencer ya. Nah, ini kalau kita membayar influencer itu dengan uang ya. Nah, selanjutnya ada juga nih yang dengan experiential. Jadi mereka kita berikan experience nih. Contohnya kalau kita punya produk launch. Nah, senang banget nih influencer itu kalau yang pertama kita launch produk yang pertama, mereka memberikan testimoni atau mereka dilibatkan dalam produk launch tersebut, grand opening dan sebagainya. Bahkan kita nanti tidak perlu membayar influencer tersebut karena dia juga akan dapat exposure juga dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah free product. Ini juga sering kita lakukan. Kita kasih deh, kita kirim. Misalnya, saya mau kirim deh kue ke tempatnya Coach Intan. Coach Intan nanti tolong ini ya, tolong di review terus diposting di story-nya Coach Intan. Nah,
Itu juga bisa tuh kita free ya, free produk untuk di endorse ya. Kemudian yang keempat ini ada exposure di media sosial, di media atau di pers. Jadi ketika kita mengundang wartawan, kita bikin pers conference, nah kita ajak juga nih influencer. Nah itu dia akan dengan senang hati tuh untuk join ikut di sini tanpa dibayar karena juga dia perlu juga untuk build brandnya dia untuk meningkatkan brandnya dia. Jadi di sini juga bisa kita tawarkan seperti itu. Kemudian kita bisa menawarkan juga brand ambassador. Nah, ini bedanya antara influencer dan brand ambassador ini adalah kalau influencer itu ibaratnya kita itu beli ketengan lah ya. Eh, kita kerjasama cuma beberapa post, misalnya durasinya seminggu, sebulan, dan sebagainya gitu ya dengan influencer tersebut. Tapi kalau kita kontrak dengan influencer tersebut selama setahun gitu ya dengan dia, maka dia itu meningkat dari influencer menjadi brand ambassador. Nah itu bisa kita tawarkan juga ke influencer itu. Udah sekarang jadi brand ambassador, nggak usah ngambil job dari kompetitor misalnya atau dari yang lainnya, jadi brand ambassador dari produk kita. Itu juga bisa kita tawarkan ke mereka. Ataupun juga kita kompensasinya bisa affiliate marketing. Jadi kita tawarin kita punya produk nih, tolong ditawarkan ke follower-followernya. Nanti siapa yang beli melalui link yang diberikan oleh influencer tersebut, dia dapat sekian persen dari penjualan. Nah, itu juga bisa kita tawarkan ke influencer. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ketika kita sudah sudah menyiapkan semua ya terkait dengan influencer marketing, nah kita perlu perlu bikin checklist supaya kita juga bisa checklist ini perlu sekali untuk kita jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, ini ada 4 hal yang perlu kita lakukan dan kita harus checklist ya. Yang pertama adalah foundation and research. Bagaimana kita harus checklist nih, campaign goals-nya apa? Apakah mendrive sales, increase traffic, increase follower dan sebagainya. Kita harus tentukan. Kemudian kita juga harus menentukan budgetnya berapa. Kemudian kita minta influencer tuh ngapain sih? Harus clear nih, jangan sampai kita samar-samar ataupun kita terlalu ini ya dengan influencer kita harus jelas. Tolong nanti bikinin ya produk review seperti ini. Jadi perintah kita harus jelas. Karena ini kaitannya nanti dengan call to action-nya. Dari hasil dari konten yang dibuat oleh influencer ini, ekspektasi kita tuh apa? Jadi follower mereka itu akan ngapain terhadap produk kita. Nah, itu juga harus jelas nih. Kita harus determine nih dari apa yang kita minta kepada influencer dan juga kita harus bisa menentukan call to action-nya itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah outreach. Bagaimana kita menghubungi dari influencer tersebut. Kita bisa kontak dari blognya mereka, ataupun juga direct messaging di sosial medianya. Nah, kita coba pendekatan-pendekatan ke menghubungi influencer tersebut, terus kita utarakan maksud kita, gitu ya, dan harus jelas ya goals-nya apa dan apa yang kita minta dari mereka. Nah, setelah kita outreach dengan influencer tersebut, maka selanjutnya adalah kita melakukan promote and activate. Jadi di sini adalah intinya adalah kita doing-nya adalah di sini. Jadi kita melakukan kira-kira kita harus menjadwalkan nih postingnya itu di kalender kita tuh kapan-kapan aja. Terus kita harus siapin juga nih trackingnya terhadap aktivitas-aktivitas kita supaya kita bisa mengukur kira-kira kalau kita habis post kita minta influencer untuk mempost sesuatu dari produk kita harus bisa tracking. KPI-nya tadi harus bisa kita ukur gitu ya, seberapa efektif dari influencer marketing tersebut. Nah, selanjutnya adalah repurpose atau analytics. Jadi ini kita bisa reshare kembali apa yang sudah diposting oleh influencer supaya kita
meningkatkan lagi atau melipatkan lagi atau memperbesar lagi pengaruh dari influencer marketing. Karena tentunya kita menggunakan jasa influencer marketing, kita sendiri punya akun media sosial yang juga tentunya punya follower ya. Jadi kita bisa lebih besar lagi yang bisa kita ini ya kita papar terhadap iklan-iklan kita ini di influencer marketing. Nah, mungkin demikian ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa yang bisa kami share ya untuk influencer marketing ini. Nah, mungkin kita kembalikan ke Coach Bin ya untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Coach Budi. Luar biasa, udah lebih dari setengah 40 menit ternyata panjang juga nih ya. Oke, aplaus dulu untuk Coach Budi, silakan kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini biar semangat ya. Sembari ambil minum Coach Budi. Pertanyaannya cukup banyak ini. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, memang nanti kita pilih ya. Jadi sebelumnya disclaimer dulu, jadi nanti kita usahakan untuk bisa dijawab semua, tapi kita akan pilih 3 dulu. Tapi nanti kalau memang ada waktu kita akan kita akan tambah waktunya. Namun bila tidak, nanti bisa follow IG-nya Hijrah Coach atau Coach Budi gitu ya. Jadi bisa DM langsung, gitu ya, Coach ya. Baik, pertanyaan yang pertama, Coach Budi. Sudah siap, Coach Budi ya? Insya Allah. Oke, yang pertama, siap. Dari Ibrahim Musa, ya, dari 08138000 sekian. Ini bagaimana caranya, Coach? Cara yang paling mudah untuk memilih dan menentukan influencer agar tidak salah dalam menyesuaikan budget di awal, terutama dalam masa pandemi sekarang. Jadi ini highlight-nya mungkin lebih ke trip and trick gitu ya. Kaitannya dengan budget dan juga di masa pandemi sekarang ini apa nih trik-triknya biar nggak salah pilih influencer gitu. Demikian, Coach Budi, silakan. Ya, terima kasih Coach Bin ya, Pak Ibrahim Musa ya tadi dari Bekasi mungkin. Iya Pak ya tadi kalau nggak salah saya ya. Iya, kalau salah. Ya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita punya beberapa kategori dari influencer, ada yang makro, ada yang mega, makro, mikro gitu kan. Nah, itu kaitannya dengan budget kita. Ketika kita punya budget, kira-kira oh saya mau kira-kira masuknya itu di makro nih, makro influencer nih yang eh, akan kita ajak kolaborasi gitu ya. Nah, pertama kita akan tentukan jenis influencernya seperti apa. Nah, selanjutnya yang tadi kita coba ada 3 hal kan tadi ya Pak Ibrahim Musa ya. Yang pertama apakah dia developing dan related dengan brand kita. Jadi kita lihat nih, misalnya di Magro itu kita punya beberapa kandidat gitu ya. Kita bisa cari di Google Search tadi kan ya. Ataupun beberapa tools yang lain, dari situ kita juga akan bisa lihat kira-kira mana nih yang mendevelop dari brand kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita juga harus melihat bagaimana dia brand yang dimiliki oleh influencer ini terhadap followernya atau terhadap postingan-postingan dia gitu ya. Jangan sampai gini yang tadi saya sampaikan, dia influencernya mungkin followernya mungkin 20.000 gitu kan. Tapi ketika posting yang nge-like itu cuman 100 orang, kemudian yang komen juga cuman sedikit. Nah, ini juga itu bisa kita inilah. Maksudnya itu juga bisa jadi penilaian kita. Kita berharap influencer yang punya engagement yang cukup kuat terhadap apa yang aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Harapannya ketika dia akan memposting produk kita, itu juga attention dari followernya itu juga
cukup besar terhadap produk kita. Nah, yang ketiga itu adalah tadi sebentar tadi yang ketiga saya malah lupa nih. Yang ketiga adalah kita melihat influencer itu apakah dia konsisten untuk posting di sosial medianya. Jadi ada beberapa influencer yang tidak konsisten gitu ya. Ada yang kadang sehari bisa posting banyak, terus ada beberapa mungkin seminggu vakum. Terus ada ini. Nah, kita berharap influencer tuh yang dia konsistensi untuk posting sesuatu. Karena ini kaitannya dengan dia maintain follower-nya ya. Jadi maintain terhadap follower-followernya supaya dia tetap engage dengan followernya. Nah, ini mungkin beberapa ininya ya, beberapa saran yang bisa diberikan ke Pak Ibrahim Musa ya ketika menentukan influencer mana yang tepat untuk sesuai dengan budget ya. Bukan berarti kita menggunakan jasa influencer itu harus yang followernya banyak karena budgetnya tentunya akan lebih besar gitu ya. Tapi mungkin dengan micro influencer, tapi dia cukup engage-nya cukup kuat, itu kita bisa dapat dan kebetulan mungkin pas juga dengan bisnis kita, itu kita akan dapat manfaatnya yang optimal gitu Pak. Oke demikian Pak Ibrahim Oke, Musa ya. makasih Coach Budi. Sepertinya tadi jawabannya juga menjawab pertanyaan dari Pak Rudi ya, untuk mencari influencer itu bagaimana caranya. Tadi sudah disebutkan oleh Coach Budi. Semoga kopi juga nih Pak Rudi ya. Gitu. Nah, berikutnya itu dari Pak Yoyo Sunyoto. Nah, ini senior saya nih, Pak Yoyo. Nanti Pak Budi punya senior, ini saya juga punya senior nih, senior coach nih. Pertanyaannya, ini dari sisi marketing influencer, apakah ada semacam persyaratan tertentu dari sebuah produk untuk dapat diterima dan di-endorse oleh seorang influencer gitu ya. Jadi ini lebih ke sisi syaratnya apa sih biasanya gitu ya. Misalnya syarat khusus kualitas produk tersebut, kemudian apakah semua akan diterima asalkan mungkin kita mampu membayar. Nah, ini bagaimana nih? Demikian Pak Coach Budi, pertanyaan dari Pak Yoyo. Ya, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin 2 lagi kali ya. Baik. Ya, Pak Yoyo ya, jadi kalau saya ibaratkan itu ketika kita mau kolaborasi dengan influencer itu, kayak kita cari jodoh sih Pak. Jadi kita tidak bisa transaksional seperti kita beli sesuatu gitu ya. Jadi memang ketika kita akan bekerja sama gitu ya, memang kita harus mempelajari bagaimana sih influencer ini dan juga apakah dia tepat untuk brand kita gitu ya. Sama halnya influencer ini juga harus mempelajari juga produk kita. Tidak harus produk itu punya spesifikasi khusus, tapi ketika influencer ini dia yakin bahwa dia bisa mempromosikan produk kita, dia akan dengan senang hati untuk bekerja sama dengan kita. Nah, ini ada salah satu contoh nih ya, mungkin yang beberapa waktu yang lalu kita lihat ada artis tuh yang namanya Kartika Putri ya, kalau nggak salah lagi bersengketa dengan seorang dokter gitu ya, karena dia mengendorse sesuatu yang ternyata dia tidak mempelajarinya lebih dalam bahwa sebenarnya produk kosmetik tersebut itu berbahaya dari sisi kedokteran. Nah, ini salah satu contoh bahwa mungkin influencernya ini tidak mempelajari lebih dalam produk-produk yang akan dia posting di media sosialnya. Nah, makanya kenapa tadi disampaikan bahwa ini kayak nyari jodoh nih Pak, karena kita perlu mengenal influencernya, influencer juga perlu mengenal produk kita. Mungkin seperti itu ya singkatnya Pak Yoyo. oke, makasih Coach Budi. Mungkin lanjut ke 2 pertanyaan lagi ya Coach Budi ya, izin ya. Boleh Coach. Oke. Ini kalau pertanyaan ini malah pengen menjadi influencer nih Coach dari Pak
oh Pak Ibrahim ya tadi mungkin agak terkait juga ya kalau menjadi influencer itu apakah sisi positif dan negatifnya ini melihatnya ya. Itu coach. Kemudian jadi gini pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjadi influencer gitu ya. Dan ini nanti singkat aja, langsung dilanjut pertanyaan kedua. Ini ada kaitannya, apakah influencer harus dari kalangan artis atau ada kriteria khusus untuk menentukan influencer yang akan kita pilih. Itu coach, kalian dari Nahdah Haryanti Nasution. Baik. Haryanti Nasution. Ya, sampaikan ya. Ketika kita ingin menjadi seorang influencer, satu prinsip yang harus dipegang itu adalah khairun nas anfa'uhun nas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi umat ya. Jadi ketika kita bisa memberikan manfaat dari posting-posting kita di media sosial, orang-orang mendapatkan manfaatnya, misalnya kita bikin trik apa, terus kita berbagi ilmu apa, dan sebagainya, dengan serta-merta menjadi follower kita. Walaupun kita bukan selebriti, ataupun kita bukan ini ya, dan itu memang akan lebih bagus lagi, karena apa? Kita membangun menjadi seorang influencer secara organik gitu ya. Jadi kita naiknya yang lebih ketika menjadi follower kita, ketika membaca postingan-postingan kita. Nah, itu mungkin bisa di ini ya, di singkatnya mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen lebih dalam lagi, mungkin nanti kita bisa bikin satu sesi webinar sendiri mungkin ya Coach Bin ya, bagaimana how to be influencer ya Coach Bin ya. Ya. Betul sekali Coach Budi. Ya. Oke, Coach Budi satu lagi ya Coach, ini banyak saya pilihkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya kita masih ada webinar series nanti ya di tanggal 6, itu kaitannya dengan marketing juga. Nanti Bapak Ibu bisa join juga di situ. Nah, nanti juga pasti tanggal 20 dan 21 itu juga ada terkait bagaimana marketing kita untuk target pasar ini ya milenial ya Coach Budi ya. Jadi ini buat para pebisnis baik yang pemula yang memang mentargetkan untuk milenial ataupun Gen Z gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir majelis izin ini terkait untuk usaha yang baru nyemplung gimana Coach? Sejauh mana nih efektifnya menggunakan influencer? Mohon pencerahannya. Ini dari Givari Arfi. Jadi usaha yang baru itu bagaimana? Apakah efektif atau enggak nih menggunakan influencer marketing? Ya. Ini pertanyaan terakhir, Coach. Sebelum masuk. Ya. Baik, tadi dari Givari ya. Jadi influencer marketing itu sebenarnya yang paling banyak menggunakannya adalah startup atau pebisnis baru. Karena apa? Tentunya kita baru berbisnis itu mungkin secara modalnya juga mungkin belum besar gitu ya. Terus budget untuk marketingnya juga belum besar gitu ya. Kita belum bisa ngiklan di misalnya di Facebook, kita ads-nya kita juga terbatas gitu ya. Kan sekarang ads-nya itu kan per klik ya. Nah, ini paling banyak digunakan adalah influencer marketing. Jadi tinggal kita bagaimana tadi kan sudah dipaparkan juga ya, bagaimana kita mengcopy-setting influencer tersebut. Jadi bisa aja misalnya kalau lagi sekarang nih misalnya kita punya bisnis kuliner baru gitu ya. Terus kita coba lihat, wah ini ada ini nih influencer micro influencer aja dulu deh gitu ya, nggak usah yang punya follower sampai ratusan ribu atau sampai berjuta gitu ya, misalnya yang ribuan aja dulu gitu ya, kita kirim deh makanan ke influencer tersebut, orang dikirim makanan kan seneng ya, wah alhamdulillah nih bisa buat cemilan gitu kan ya. Nah nanti dari situ kita minta dia melakukan review dan juga untuk dipost di media sosialnya. Nah, itu kan kita bisa memulai dengan sesuatu yang mungkin
ringan dan juga bisa kita lakukan, sangat mudah sih untuk ini. Dan sebenarnya influencer marketing ini paling cocok memang untuk pebisnis awal ya. Tapi juga ada juga yang brand-brand besar kayak Shopee itu memang dulu ketika mau menggenjot marketingnya dia menggunakan 20 influencer untuk memboosting dari marketingnya. Jadi bisa bisa semua ini ya, semua level ya yang melakukan ini. Oke, Coach Budi, terima kasih sekali. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini sebelum acara berakhir dan ada acara yang penting lagi sebenarnya nanti dokumentasi gitu ya. Sebelumnya mungkin nanti sembari Coach Budi ambil napas, kemudian nanti bikin closing statement dari Mas Cahya. Ada informasi terkait dengan program-program Mitra Coach